dari kelompok B4 kelas B, ilmu penyakit parasiter. Di sini kami mengambil topik yaitu ektoparasit berupa Musca domestica. Untuk itu, selanjutnya mari kita tinjau dari anamnesa kasusnya. Pertama, ditemui pemilik anjing domestik bernama Rocky yang menyampaikan bahwa anjingnya sering terlihat menggesek bagian pantat ke tanah dan menjilat-jilat bagian tersebut. Sempat dibawa ke klinik hewan beberapa hari sebelumnya dan dinyatakan positif toxocaracanis. Pemilik menduga sebab penularannya adalah karena Rocky memiliki kebiasaan memakan sisa makanan di tong sampah depan toko milik ownernya yang selalu dipenuhi lalat karena selalu diisi oleh jenis sampah seperti ikan, ayam, dan bahan-bahan organik lain, sisa pembuangan bahan jualan yang tidak layak ataupun busuk. Lalat diambil di tong sampah toko kelontong milik owner Rocky. Tujuan daripada project case-based learning kami kali ini adalah menganalisis hubungan antara infeksi toxocaracanis pada anjing dengan menitik beratkan pada pemeriksaan profil, patogenesa, dan juga siklus hidup Musca domestica sebagai vektor mekanik. Kemudian juga mengidentifikasi peran Musca domestica dalam penyebaran telur parasit melalui kontaminasi makanan ataupun permukaan yang dapat diakses oleh hewan. Meskipun sekilas terlihat sederhana dan seolah tidak sepenting identifikasi telur atau larva parasit di dalam tubuh inang, mempelajari Musca domestica sebagai bagian dari ilmu penyakit parasiter veteriner justru memiliki peran strategis dalam memahami siklus penyebaran berbagai agen penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalat rumah bukan hanya serangga pengganggu, tetapi juga merupakan vektor mekanik yang sangat efektif dalam menyebarkan telur parasit, oosit, atau bahkan agen bakteri dan juga virus, terutama di lingkungan dengan sanitasi yang rendah. Kemampuan mereka untuk hinggap di feses lalu berpindah ke makanan atau luka terbuka pada hewan menjadikan mereka perantara penting dalam banyak kasus infeksi. Nah, setelah lalat diambil, kita akan melakukan pengamatan secara mikroskopik, yaitu dengan metode semi permanen. Tapi sebelumnya kita akan membagi bagian kepala dan juga sayap karena bagian tersebut yang akan kita amati. Nah, metode semi permanen ini dilakukan dengan menusuk jarum ke bagian tubuh arthropoda tersebut, lalu menjepit bagian tubuh tersebut menggunakan kaca objek las secara perlahan hingga cairan tubuhnya keluar, lalu dihisap hingga kering. Setelah kering, kita akan menetesi entelan dan ditutup dengan kaca penutup. Setelah mengering, sampel akan segera bisa diamati dengan mikroskop. Nah, hasil dari pengamatan tersebut bisa kita lihat pada mulut lalat yang kita amati, yaitu memiliki tipe mulut sponging atau menjilat dan menghisap. Nah, mulut lalat ini tidak dirancang untuk menggigit atau menusuk, namun sebaliknya yaitu untuk menjilat dan juga menghisap. Nah, ciri khas lain pada lalat ini yang dapat kita amati yaitu pola venasinya. Nah, terlihat pola vena pada sayap ini membentang di seluruh sayap dan terlihat jelas. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa lalat yang kita amati yaitu Musca domestica. Baik, selanjutnya adalah pembahasan dasar teori. Ektoparasit merupakan parasit yang hidup di bagian luar tubuh. Hospes seperti caplak, kutu, lalat, dan nyamuk. Arthropoda yang berukuran cukup besar dan bisa diamati dengan mata disebut arthropoda makroskopis. Identifikasi dilakukan berdasarkan morfologi tubuh dan dibantu mikroskop bila perlu. Dan metode yang digunakan adalah metode semi permanen. Selanjutnya, peran arthropoda makroskopis. Arthropoda makroskopis seperti lalat rumah bukan hanya sebagai indikator sanitasi buruk, tapi juga berperan sebagai vektor mekanik parasit, terutama telur Toxocara spp. Reservoir atau carrier pasif dari telur parasit atau mikroorganisme dari feses terinfeksi. Lalat rumah atau Musca domestica yang disebut dalam anamnesis sangat mungkin mengkontaminasi makanan atau lingkungan anjing, terutama bila makanan dibiarkan terbuka dan berada di dekat tempat sampah. Selanjutnya, adapun langkah pemeriksaan arthropoda makroskopis. Yang pertama adalah pengumpulan sampel.
Dalam pengumpulan sampel, dilakukan penangkapan arthropoda di area sekitar tempat sampah dan kandang menggunakan sticky trap, jaring serangga, atau lampu perangkap. Kumpulkan beberapa individu lalat yang mungkin menjadi vektor, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan makroskopis. Amati bentuk tubuhnya, segmentasi jumlah kaki, antena, dan sayap. Identifikasi juga hingga ke genus dengan bantuan kunci identifikasi arthropoda. Foto dokumentasi digunakan untuk mendukung diagnosis. Selanjutnya, interpretasi klinis. Jika ditemukan dominasi Musca domestica, hal ini menandakan lingkungan tidak higienis dan berpotensi menyebarkan telur parasit seperti Toxocara canis. Pemeriksaan lebih lanjut bisa dilakukan dengan pemeriksaan makroskopis atau mikroskopis tubuh lalat untuk melihat apakah ada telur parasit yang melekat. Yang terakhir adalah selanjutnya identifikasi arthropoda. Dalam hal ini adalah lalat atau Musca domestica, lalat rumah. Yang pertama yang dapat kita amati atau yang dapat kita identifikasi adalah ukuran tubuh, bentuk torak dan abdomennya, lalu venasi sayap, dan tipe mulut juga kepala. Dengan tujuan menentukan spesies lalat, contoh Musca domestica, yang berpotensi membawa telur Toxocara canis di tubuhnya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengklasifikasian untuk Musca domestica. Yang pertama, dia berasal dari kingdom Animalia yang berarti dunia hewan. Yang kedua, dia berasal dari phylum Arthropoda yang artinya hewan berkuku-kuku atau bersegmen. Selanjutnya, dia termasuk dalam kelas Insecta yang berarti serangga. Selanjutnya ada order Diptera yang memiliki arti dua sayap, dan juga suborder Brachycera yang berarti tanduk pendek yang mengacu pada antena yang pendek dan tebal, dan termasuk dalam famili Muscidae, yaitu keluarga lalat rumah dan kerabatnya. Untuk subfamilinya yaitu Muscinae, yaitu termasuk lalat-lalat yang umumnya hidup dekat dengan manusia dan berkembang biak di kotoran, limbah, atau bahan organik busuk. Untuk genusnya masuk dalam Musca, yaitu lalat dalam bahasa Latin, dan untuk spesiesnya sendiri adalah Musca domestica yang berarti lalat rumahan. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun beberapa gejala yang ditunjukkan oleh Rocky, yang pertama yaitu menggesek pantat ke tanah atau scouting. Tindakan ini muncul akibat rasa gatal atau iritasi di sekitar anus. Cacing seperti Toxocara canis dapat menyebabkan peradangan ringan atau sekresi yang mengganggu, yang dapat memicu perilaku ini. Kadang juga bisa disebabkan oleh adanya telur cacing yang keluar bersama feses dan mengiritasi daerah sekitar anus. Kemudian yang kedua yaitu menjilat area anus secara berlebihan. Rasa gatal atau tidak nyaman karena infeksi parasit membuat hewan menjilat area anus. Ini juga berisiko memperparah infeksi karena menjilat bisa menyebabkan telur cacing tertelan kembali. Kemudian yang ketiga yaitu perut buncit. Terjadi ketika cacing dalam jumlah besar menumpuk di saluran pencernaan, terutama pada anak anjing. Gas dan pembesaran usus membuat perut tampak menggembung. Kemudian yang keempat yaitu muntah. Cacing bisa bermigrasi ke lambung yang menyebabkan iritasi yang memicu muntah. Dalam kasus yang berat, cacing dewasa bisa ikut keluar saat muntah. Kemudian diare atau fesesnya lembek. Cacing mengiritasi mukosa usus dan mengganggu penyerapan air serta nutrisi yang menyebabkan feses menjadi encer, lembek, dan juga berlendir. Bisa juga disertai darah jika infeksinya parah. Kemudian yang keenam yaitu penurunan nafsu makan. Perut terasa penuh atau tidak nyaman akibat keberadaan cacing. Selain itu, infeksi parasit bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan juga mual. Kemudian yang ketujuh yaitu penurunan berat badan. Terjadi meskipun hewannya mau makan banyak, karena nutrisinya diserap oleh cacing di dalam usus. Hal ini memperburuk kondisi tubuh dan sistem kekebalan. Kemudian selanjutnya yaitu lemas dan tampak tidak aktif. Tubuh kekurangan energi karena nutrisi penting diambil oleh cacing. Kemudian yang kesembilan, bulu kusam dan juga rontok. Kekurangan protein dan vitamin akibat infeksi cacing menyebabkan kualitas bulu menurun. Bulu tampak kusam, kasar, dan juga bisa mulai rontok. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Musca domestica atau lalat rumah. Lalat rumah ini sendiri dapat menularkan berbagai penyakit pada manusia dan hewan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama itu ada kontaminasi mekanis. Lalat rumah akan hinggap di tempat-tempat kotor, tempat sampah, kotoran atau bangkai, lalu kemudian berpindah ke makanan, peralatan makan, atau permukaan lain yang bersih.
Kemudian, di kaki atau tubuh dan bulu-bulu halusnya, lalat dapat membawa mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, parasit, ataupun telur cacing. Saat lalat berjalan atau hinggap, patogen tersebut berpindah ke makanan atau ke minuman yang kemudian dikonsumsi oleh hewan ataupun manusia. Proses yang kedua yaitu regurgitasi. Saat makan, lalat tidak bisa mengunyah. Mereka memuntahkan cairan pencernaan dari lambung atau yang bisa disebut regurgitasi ke makanan untuk melarutkannya. Proses ini memungkinkan patogen yang ada dalam sistem pencernaan lalat ikut terbawa ke makanan. Kemudian ada proses ekskresi atau proses pembuangan kotoran. Lalat sering buang kotoran, bahkan saat sedang hinggap di makanan atau peralatan dapur. Kotoran lalat dapat mengandung bakteri atau patogen lainnya yang dapat menyebabkan penyakit terhadap manusia maupun hewan. Kemudian, untuk bagian persebaran, Musca domestica dapat ditemukan di seluruh dunia, kecuali Antartika. Umumnya, Musca domestica banyak ditemukan di tempat-tempat kotor, seperti peternakan, ataupun tempat-tempat sampah. Baik, perkenalkan saya Astrid Labori Parahita dengan NIM 230951154. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus hidup Toxocara canis dengan peran lalat sebagai faktor mekaniknya. Baik, yang pertama di sini adalah anjing yang telah terinfeksi akan mengeluarkan telur Toxocara canis melalui fesesnya. Nah, telur ini belum menetas dan masih dalam bentuk embrio pada tahap awalnya. Nah, telur ini biasanya itu dapat ditemukan di lingkungan seperti dalam tanah, di halaman, pasir, dan lain-lainnya. Lalu kedua di sini telur akan menjadi infektif lingkungan. Sekitar waktu 2-4 minggu ini kondisinya dengan kondisi yang lembab dan suhu yang sesuai, telur ini akan berkembang menjadi larva di dalam cangkangnya yang akan menjadikannya infektif. Nah, ketiga ini sudah berbentuk lalat. Nah, lalatnya ini hingga pada feses atau tanah yang terkontaminasi. Lalat seperti Musca domestica atau lalat rumah ini biasanya membawa telur infektif T. canis yang menempel pada tubuh ataupun kakinya. Nah, keempat ini di mana lalat berpindah ke makanan, luka terbuka, ataupun tempat lain. Nah, telur Toxocara ini dapat jatuh ke makanan, ke air, ataupun permukaan yang kemudian dia akan tertelan oleh anjing ataupun hewan lain, bahkan dapat tertelan oleh manusia. Baik, yang kelima di sini dia akan tertelan oleh anjing atau host definitifnya. Nah, dalam tubuh anjing ini, telur ini akan menetas di usus halus dan larvanya itu akan menembus dinding usus dan bermigrasi ke hati, lalu ke paru-paru, lalu ke trakea dan akan tertelan kembali. Dan disinilah tumbuh cacing dewasa di dalam usus. Lalu selanjutnya siklus ini akan berulang kembali seperti di mana cacing dewasa akan berada di usus, keluar melalui feses, dan bisa disebarkan lagi oleh lalat ataupun secara langsung di lingkungan. Baik, itu saja penjelasan tentang siklus hidup. Terima kasih. Pencegahan dan pengobatan. Untuk pencegahan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, yakni dengan cara menutup rapat tempat sampah, sanitasi dan manajemen limbah, mengurangi sumber yang menarik lalat, mencegah kontak antara lalat dengan mikroorganisme penyebab penyakit, menjaga agar makanan dan peralatan makanan tidak kontak dengan lalat, dan pengendalian secara kimiawi, yakni bisa menggunakan insektisida. Selanjutnya pengobatan, yakni obat topikal, bisa menggunakan insektisida topikal seperti permetrin atau ivermectin for on. Selanjutnya larvasida alami atau sintetis, yakni bisa menggunakan neem oil atau organofosfat base spray. Selanjutnya perawatan luka. Luka dijaga agar tetap bersih dan kering, bila perlu ditutup. Dan luka juga harus dilakukan perawatan harian hingga luka sembuh dan tak ada larva lagi. Membersihkan tempat sampah tidak hanya sekedar membuang isinya. Ada baiknya mencuci tempat sampah tersebut hingga bersih. Sebab, meskipun sudah kosong, wadah sampah seringkali tetap berbau yang membuat lalat tertarik untuk hinggap. Pastikan juga untuk membersihkan sisa-sisa sampah yang mungkin melarut dari wadah saat dibersihkan agar tidak mengotori lantai. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan.
Kasus infeksi Toxocara canis pada anjing bernama Rocky menunjukkan hubungan erat antara kondisi sanitasi lingkungan yang buruk dan keberadaan faktor mekanik seperti lalat rumah atau Musca domestica. Pemeriksaan morfologi lalat menunjukkan dominasi Musca domestica yang memperkuat dugaan kontaminasi melalui lingkungan. Gejalanya seperti menggesek pantat, menjerat anus, dan penurunan kondisi tubuh sesuai dengan infeksi cacing. Musca domestica yang ditemukan di sekitar tong sampah berperan sebagai faktor mekanik penyebar telur Toxocara canis. Lalat ini dapat membawa telur parasit melalui kaki atau permukaan tubuhnya setelah kontak dengan feses terinfeksi, lalu mengontaminasi makanan yang dikonsumsi anjing. Siklus hidup Musca domestica yang cepat ditambah kebiasaannya hinggap di bahan organik busuk sangat mendukung penyebaran parasit secara tidak langsung. Upaya pencegahannya meliputi peningkatan sanitasi, pengelolaan sampah, pengendalian lalat, serta pemberian obat anti parasit secara rutin untuk mencegah infeksi yang berulang. Sekian video dan penjelasan yang dapat kami paparkan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum.